Amin, amin. Bil, 18 tahun Bil. Kontak. Syukurin. 18. Perempuan dulu 18. Catat dong, ayo. Catat tuh om. Ya. Ya, yang lainnya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Pagi juga untuk Franky selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kita pada selamat hari ini. pagi. Oke teman-teman, bisa lihat kita berdua di sini. Cuma berdua masaknya karena kami susulan kemarin dari Superdil teman-teman. Jadi di sini saya dan Alverino akan memasak. Mungkin terlihat sederhana, namun ini masakannya istimewa banget nih. Kira-kira apa nih Alverino? Jadi kita sekarang mau masak Indomie, tapi nggak cuma Indomie aja, kita tambahin carbonara di belakang. Jadi Indomie carbonara. Ya. Gak cuma Indomie carbonara aja yang mungkin cukup gaul dan juga terkenal di kalangan masyarakat. Kita juga bakal bikin minuman nih teman-teman, yang dimana minuman ini tuh cukup terkenal juga untuk sekarang. Namanya itu adalah es teh Yakult teman-teman. Jadi selain ada rasa manis-manisnya, juga bakal ada sensasi asam-asamnya nih teman-teman. Oke, mungkin bisa kita mulai saja untuk prosedur masak kita pada hari ini. Oke, happy watching semuanya, selamat menonton. Siap. Pertama kita jelasin dulu alat dan bahannya. Nah, sambil dinyalain juga. Ya, jadi di sini alat yang pasti itu kita butuh talenan karena kita bakal mencincang-cincang beberapa rempah-rempah. Lalu kita butuh pisau untuk memotongnya juga, dan kita butuh penggorengan untuk mentumis bumbu-bumbunya tadi. Lalu kita di sini juga butuh sudip untuk mengaduk-aduknya, dan kita di sini butuh takaran gelas takar karena nanti kita biar nakar susunya itu nggak kebanyakan, karena kalau kebanyakan jadinya enak. Dan kita juga nyiapin kompor, terus sama wadah minyak, dan juga kita nyiapin gelas dan juga yang lain-lain. Nah, buat komporan mungkin bisa Alverino yang lebih profesional untuk kompor. Oke, coba saya jelasin terlebih dahulu untuk bahan-bahan minumannya teman-teman. Di sini itu ada teh. Teman-teman, tehnya bisa seduh dari rumah, misalnya kayak teh mochi atau misalnya teh sariwangi yang hangat. Teman-teman bisa seduh aja sesuai prosedur yang ada di kemasannya. Kemudian bahan yang kedua itu ada Yakult. Yakultnya teman-teman kalau misalnya mau bikin satu porsi minuman berarti pakai cukup satu Yakult saja. Kemudian selanjutnya ada gelas cantik yang untuk nanti kita bisa pakai sebagai hiasannya. Kemudian selanjutnya ada di sini bukan minyak ya teman-teman semua, tapi ini adalah gula yang teman-teman larutkan menggunakan air seperti itu. Untuk komposisinya lebih banyak air daripada gulanya. Dan yang terakhir adalah es teh. Oke? Kita lanjut ke langkah yang pertama teman-teman. Kita akan memasak mie-nya terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan 2 bungkus mie untuk disajikan pada hari ini. Nah, mie-nya itu kalau bisa karena ini carbonara jangan rasanya yang strong. Jadi kita pakai ayam bawang karena ayam bawang itu lumayan plain gitu rasanya. Jadi agak sedikit cuma asin doang. Kalau kalian pakainya mie kayak mie Aceh atau mie rendang itu rasanya nggak akan mencampur sama si susunya di akhir nanti. Nah, sembari Yusuf merebus minyak, saya di sini bakal menyiapkan beberapa yang harus kita potong-potong. Nah, pertama karena mungkin orang Indonesia ini nggak suka makanan yang manis berkuah, kayak mungkin kalian beberapa mikir mie campur susu adalah hal yang aneh gitu dan enak. Tapi di sini saya menambahkan beberapa bumbu, yaitu adalah bumbu dapur. Pertama kita potong dulu bawang putih. Nah, untuk takarannya biasanya untuk satu Indomie itu cukup untuk 1 bawang putih aja karena kita masak dulu. Jadi kita butuh 2 bawang putih yang kita cincang kecil-kecil. Lalu kita juga di sini tambahin cabai. Nah, cabai boleh cabai merah, boleh cabai rawit karena orang Indonesia itu suka pedas. Untuk tingkat kepedasannya bisa teman-teman sesuaikan sendiri saja ya.
sambil kalian ngeliatin kita motong, di sini kalau mau ngasih tahu kalau mau motong itu jangan jarinya dibuka seperti ini, tapi jarinya ditutup karena kalau jari kalian kena, kita kan bahaya. Jadi kalau ditutup ini kan nggak kena gitu loh guys. Jadi lebih safety, lebih aman. Ox. Oke, nah selanjutnya kita potong cabenya. Nah, buat potong cabai itu bagian ujungnya yang tangkainya ini teman-teman harus potong terlebih dahulu. Lalu kita biasa potong kecil-kecil aja. Kalau misalkan di sini kita kayaknya butuh 1,5 aja biar nggak terlalu pedas. Ingat ya teman-teman, sehabis kalian motong cabai, kalau bisa tangannya dicuci dulu. Atau kalau kalian malah cuci tangan, jangan sampai tangannya kena ke makanan yang rasanya manis gitu. Atau jangan sampai kena ke bagian tubuh yang vital, kayak contohnya masukin ke hidung atau masukin ke mata, itu ntar bakal pedas. Oke teman-teman, karena mie-nya juga sudah setengah matang, jadi kita tiriskan terlebih dahulu untuk mie-nya. Kenapa harus setengah matang dan nggak perlu matang-matang banget? Karena kita nantinya bakal ada prosedur untuk merebus dan juga memasak mie-nya lagi. Jadi nggak perlu terlalu matang teman-teman. Nah di sini saya sama Yusuf juga kami nambahin sosis karena biar rasanya lebih enak dan ada toppingnya itu. Dan untuk mie biasa kan kita topping dari mie itu telur. Nah kalau misalnya kita masukin telur ke varian mie carbonara ini, rasanya bakal bikin tambah creamy gitu, dan mungkin sebagian orang nggak suka. Jadi kita tambahinnya toppingnya sosis. Oke teman-teman, selanjutnya nanti step selanjutnya itu saya akan merebus susu ini, tapi sebelum itu saya ingin membuang airnya terlebih dahulu. Nah sembari untuk membuang airnya, nanti saya di sini bakal menumis yang sudah disiapkan tadi. Jadi yang bakal saya tumis itu ada si sosisnya, nah di situ ada bawang putih sama juga cabai merahnya. Dan jangan lupa kalau numis kita pakai minyak ya. Nah ini minyaknya sedikit aja karena nanti kalau misalkan hasil tumisannya terlalu berminyak, nanti di minyak juga bakal ada bercak-bercak minyaknya gitu di susunya. Sedikit aja teman-teman. Sudah sering masak ya? Lumayan bro. Dan cara ngecilin apinya gimana guys? Red bisa nggak Red? Ngecilin apa? Oh, bisa. Nah kalau numis apinya jangan gede-gedein biar kita cepet gosong ya. Kita cek dulu penggorengan udah panas atau belum dengan cara kita taruh tangannya di atas. Kalau sudah terasa hangat baru kita masukin. Ini kayaknya sekarang udah terasa panasnya.
Yes. Nah, sambil numis itu teman-teman harus sambil diaduk-aduk biar nggak terlalu gosongan nggak merata. Jadi nanti di mie kita ini nggak cuma rasa susu aja yang dominan, tapi juga ada rasa bawang yang cukup kental dan cukup kerasa. Karena kita di sini juga pakai bawang putihnya lumayan banyak. Udah kecium belum teman-teman wanginya? Kecium loh. Oke. Wangi banget. Oke teman-teman, sambil menunggu Alverino menumis, kita coba takar terlebih dahulu untuk susu plainnya, untuk susu full creamnya. Untuk takarannya teman-teman bisa pakai 400 ml. Tapi teman-teman tolong sesuaikan lagi sesuai dengan porsi mie yang teman-teman buat. Oke, nah ternyata tumisan kita udah jadi dan kita bisa diemin dulu aja tumisannya. Oke, step selanjutnya masih menggunakan panci yang sama. Teman-teman bisa masukkan 400 ml susu full cream. Kita nyalakan ya teman-teman, dan kita tunggu sebentar sampai susunya mendidih. Ini juga api yang dinyalain jangan besar-besar ya. Nah, di sini karena tadi susu yang kalian lihat itu lumayan banyak, ada 400 ml. Nah, kan gak enak ya kalau kita makan itu terlalu berkuah. Jadi di sini ada yang kita tambahin itu adalah tepung. Jadi biar dia nanti agak sedikit mengental. Nah, sebelum tepung kita masukin kejunya dulu biar sedikit ada rasa creamy-nya ini lebih nampol gitu. Oke, nah untuk kejunya ini karena kita bikin 2 porsi, jadi kita ngasihnya kurang lebih tadi hampir setengah dari keju. Kita masukin aja. Tapi tergantung selera kalian juga, apakah kalian sukanya yang creamy rasa keju atau tidak. Berarti nyambung. Nah, ini kita bisa sambil aduk-aduk biar dia cepat mencair. Sorry. Iya, sih bawa. Nah, kalau kita lihat bumbu yang pertama kejunya itu sudah larut, kita sekarang masukin tepungnya. Tepungnya itu cukup 1 sendok teh aja teman-teman, tidak perlu banyak-banyak. Tapi di sini karena kita bikinnya 2 porsi, jadi kita bikin 1,5. Sambil nunggu Alverino masak, lebih baik kita teman-teman kita beres-beres lebih dahulu biar nanti kalau misalnya udah selesai masak kita tinggal beresin yang gede-gedenya aja gitu. Tepung terigu, tepung biasa.
Baik teman-teman, sambil Afrina memasak mie-nya dan dalam proses pembuatan untuk jadi mie-nya, selanjutnya saya sambil menjelaskan mengenai cara pembuatan es teh Yakult. Oke, teman-teman, untuk yang pertama-tama banget, yang paling pertama sekali teman-teman siapkan Yakultnya. Tadi saya sudah jelaskan kalau teman-teman ingin membuat satu porsi es teh Yakult, cukup siapkan 1 buah Yakult saja teman-teman. Di sini saya pakai yang ukuran 65 ml. Bisa teman-teman langsung masukkan saja ke dalam gelas. Kalau semisal teman-teman semua ingin membuat versi yang lebih besar atau versi yang lebih banyak, teman-teman bisa pakai yang size-nya lebih besar atau dengan 65 ml tapi diperbanyak teman-teman. Misalnya mau bikin 3 porsi jadi pakai Yakultnya yang 3 kali. Seperti itu. Teman-teman kita masukkan. Oke. Selanjutnya teman-teman kita masukkan es batunya. Ini teman-teman takar sesuai selera aja. Kalau misalnya teman-teman pengen yang dingin dan segar, masukin yang lebih banyak. Kalau di sini saya bakal kulit untuk es batunya. Oke. Sorry teman-teman. Selanjutnya, oke. Nah ini karena tadi udah mendidih, jadi kita langsung masukin tumisan aja. Karena guys, ini anak laki-laki yang memasak. Tapi rapi. Ya, Frena bisa saya sedikit untuk cara pembuatan esnya ya teman-teman. Selanjutnya biar enggak terlalu banyak sensasi dari asamnya, teman-teman perlu tambahin gulanya. Jadi di sini teman-teman bisa pakai gulanya seperlunya aja. Kalau saya mungkin biar nggak terlalu manis, saya pakai beberapa saja. Mungkin kalau misalnya kita takar bisa 5 sendok makan. 3 sendok sampai 2 sendok aja. Teman-teman, sebelumnya saya karena kurang yakin saat dimasukkan tehnya di dalam gelas itu bisa full dan juga tumpah, jadi saya mungkin agak sedikit kurangin. Jadi mungkin kalau misalnya kita nyesuainya itu berdasarkan ukuran gelas teman-teman. Kemarin saya nyobanya itu menggunakan gelas yang lebih besar, mungkin karena gelas yang ini lebih kecil, jadi kita harus sesuaikan lagi jumlah Yakultnya. Kalau nggak es batunya ya. Segini cukup mungkin teman-teman. Oke. Selanjutnya langkah yang paling terakhir yang perlu teman-teman lakukan adalah dengan memasukkan tehnya. Dan untuk es teh Yakult sudah jadi teman-teman, bisa dilihat di bawahnya ini ada Yakult yang belum terlalu rata dengan tehnya. Seperti itu. Nanti teman-teman kalau misalnya mau minum, jangan lupa diaduk dulu ya. Iya. Oke. Oke teman-teman, untuk main dish kita ini kita lagi masukin. Tadi saya masukin tumisannya karena ini agak apinya lumayan besar, jadi kita matiin dulu aja dan kita masukin bumbu-bumbu dari Indominya. Nah, kenapa tadi saya bilang tumisannya itu nggak perlu minyak yang banyak, karena di sini Indominya juga udah punya minyak gitu. Dan pasti kalian nggak mau di susunya kalian nanti bakal ada bulutan-bulutan minyak gitu. Oke, nah kalau udah dimasukin kita bisa mulai nyalain lagi ya. Dan jangan lupa sambil terus kita aduk.
kalau misalnya teman-teman kesini dan lihat di pancinya, ini tuh sudah mulai mengental nih teman-teman. Creamy untuk bahasa Inggrisnya. Ada yang mau lihat ke depan? Ih mau dong, no, depan off dulu. Jadi ini lihat nih guys. No, jadi ini tuh nggak yang langsung jatuh, jadi ini lumayan Ampun. creamy guys. Wis mantap kali. Ya. Coba cium wanginya. Ini wangi susu tapi ada wangi rempah. Nah, habis itu mungkin teman-teman sini ada yang suka rasa lada. Nah, bisa tambahin aja ladanya waktu dia sudah mendidih. Nah, ini mau ditambahin dulu ladanya. Atau mungkin teman-teman pengen kayak ada bumbu masakan lainnya, misalnya kayak masako atau sasa yang mungkin biar rasanya lebih asin lagi dikit, boleh banget teman-teman. Sesuai selera aja. Cuman carbonara ini kan bukan makanan dari Indonesia guys, tapi makanan dari Eropa gitu. Jadi mungkin biar beda sama di orang Indonesia. Kan Indonesia sukanya makan itu biasa asin, gurih gitu. Jadi bisa ditambahin aja biar nggak terlalu rasa susu. Nah, ini di sini udah mulai bubuk, udah mulai mendidih, udah ada buih-buihnya. Terus kita bisa masukin Indomie. Boleh chef? Perlahan saja teman-teman biar nggak tumpah-tumpahan. Yes. Nah, kalau teman-teman lihat ini di sini udah mulai lumayan creamy. Bukan lumayan, memang sudah creamy. Dan ini untuk merebusnya lagi bisa sesuai selera apa teman-teman maunya. Yang lumayan banyak berkuah atau teman-teman lebih sukanya yang dia memang sedikit berkuah. Jadi kalau misalkan pengennya lebih sedikit berkuah, teman-teman bisa tunggu lebih lama lagi sampai dia mengental. Dan karena kita di sini menyesuaikan porsi dengan membagikan ke teman-teman juga, jadi kita bikinnya yang sedikit agak berkuah biar jangan bisa cobain kuah. Baunya udah mulai enak banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ke depan, baunya kecium banget. Ada yang belum masuk PCR, nih Pak Sandi udah datang. Yang merasa kemarin udah saya kirim nggak masuk PCR. Dua orang lagi siapa? Go for bu. Nah, ya, Forget. forget, ayo. Boleh bisa. Lagi. Bentar, biar cepet ya, izin. Teman-teman mohon maaf sambil Pak Sandi informasikan informasi, saya izin typing terlebih dahulu ya. Kok maksudnya? Keluarnya gimana? Keluarnya gimana? Wah. Oke teman-teman, kita masukkan saja untuk minyak ke dalam piring. Panas-panas. Ada yang punya lap nggak tahu? Lain. Wow. Oh.
lap-lap yang agak terpeper-peper sama saus carbonaranya. Iya, dulu berbola lagi ya. Iya. Paspor Oke, untuk mempercantik tampilannya kita tambahkan butiran-butiran atau potongan-potongan kecil dari sosis. Oke teman-teman, untuk menu makanan dan menu minuman kita pada hari ini sudah selesai kita buat dan sudah siap untuk disajikan. Oke. Oke, mungkin itu saja presentasi terkait prosedur untuk membuat makanan dan juga minuman kita pada hari ini. Semoga ilmu untuk membuat makanan ini bisa tersampaikan dengan baik untuk teman-teman semua. Oke, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.